حب النبي على الإنسان مفترض. Seorang pemuda ini kisah nyata, punya latar belakang yang tidak baik seperti tadi. Pada Allah singkatnya dia berubah, datang pada seorang syekh, ini sampai ke majlisnya, ini nyata. Kemudian dia belajar. Ya, saya berakhir di sini. Saat dia belajar ini, datang ke majlis syekhnya, kata syekhnya, ada ashtaqu ala tasbira alayya. Saya ragu, kamu bisa sabar nggak belajar dengan saya? Kata muridnya ini, saya siap bersabar syekh, saya siap bersabar. Tapi syekhnya tinggal di masjid, makanannya sangat sederhana, cuma makan kurma aja, minum air putih. Lalu orang ini pengen berkhidmat jadi murid di situ, ingin berubah dengan lebih baik. Jadi menunjukkan ajaran kepada kita, kalau antum ingin hijrah, ingin berubah, cari guru-guru yang baik. Jangan menyimpulkan sendiri. Ingin berubah jadi baik, tiba-tiba baca buku sendiri, baca Quran sendiri, baca hadis sendiri, bacanya terjemahan lagi, itu bisa salah membaca, bisa salah menyimpulkan. Terlepas apapun status dunia Anda. Anda profesor dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat belum tentu. Maka orang ini berusaha untuk berubah, tinggal di masjid itu. Ya, hari pertama dia sabar, hari kedua dia sabar, alhamdulillah. Hari ketiga setan mulai masuk. Jangan Anda duga bahwa kalau Anda iman sedang naik, misalnya setan mundur. Tidak. Kadang-kadang Anda dibiarkan dulu supaya Anda merasakan kenikmatan di awal-awal, kemudian mulai digoda supaya meninggalkan seketika keseluruhannya. Apa yang terjadi? Setan mulai masuk mengatakan pada diri, kamu memang sudah baik, bisa tahan makan kurma, air putih, tapi baru 2 hari. Syekhmu mungkin sudah 2 bulan, syekhmu mungkin sudah 2 tahun, mungkin 20 tahun dia makan dengan kurma dan air putih seperti ini. Saatnya kamu berkhidmat kepada syekh kamu, cari makanan yang lebih enak. Kamu kan sudah jadi muridnya, kamu sudah jadi muridnya. Lihat, bisikan pertama bagus, cari makanan-makanan yang enak untuk syekhmu sebagai khidmat kepada syekhmu. Diputuskan oleh anak muda ini untuk berubah. Oh iya betul ya, harus berubah nih makanannya. Tapi maka dia keluar dari majlis itu. Ini masjidnya, majlisnya, dia keluar. Kemudian dia lewat ke sebuah rumah. Temboknya terbuka. Kalau di Timur Tengah itu kan suka ada tembok-tembok gini. Dia naik ke temboknya, dia ngintip-ngintip kira-kira ada makanan nggak? Tapi karena nggak ditemukan, dia punya bakat kan sebelumnya kan. Naik ke temboknya, nggak ditemukan, dia turun lagi, dia jalan lagi. Allahu Akbar. Begitu lewat ke rumah yang kedua, ini dia mencium langsung bau makanan. Naik ke atas tembok, tiba-tiba dia melihat ada panci masih tertutup, ada asap dari situ dengan bau makanan yang sangat sedap. Lompatlah orang ini menuju ke panci tadi. Begitu dibuka, ada 3 terong yang sudah matang. Maka mulai kemudian jiwanya berkata, sisi yang lain. Jadi ada sisi takwa, ada sisi nafsu. Takwa membawa kebaikan, nafsu mengajak kepada keburukan. Quran surah ke-12 ayat ke-53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Takwa yang bisikan malaikat. Ya, malaikat disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang bisikan setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi setiap Anda beraktivitas, imma ada bisikan malaikat atau ada orang yang mengikuti bisikan setan. Sebentar, kalau nggak percaya, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kecil Anda kan ada yang berkata, cepat siap-siap, sudah azan. Pernah ada bisikan itu? Itu jiwa takwa. Begitu azannya selesai, tiba-tiba yang lain berkata, tenang, baru azan, belum komat. Subuh agak lama, kali imamnya belum datang. Itu nafsu itu setan. Nah, tiba-tiba ketika dibuka melihat 3 terong itu dengan bau yang sangat sedap, nafsunya berkata, bisikan setan mulai masuk. Ini cocok untuk syekhmu. Cobain dulu, kalau enak, sampaikan pada syekhmu. Dia itu kan tokoh di sini. Kalaupun nanti ketahuan oleh yang punya terong, sampaikan aja syekhmu ingin memerlukannya, tentu akan dihadiahkan untukmu. Lihat cara masuknya. Anda sampaikan ini punya syekh butuh, dia tentu akan berikan. Ada tokoh misalnya ini di Bali kan, Masya Allah, luar biasa, dihormati. Tiba-tiba ada orang datang, ini tokohnya minta nih, boleh nggak? Kira-kira kalau antum pemilik terong ini dikasih nggak? Dikasih, tapi Anda tidak bertemu dengan pemilik terong. Diikutilah kemudian saran dari nafsunya tadi, diambil 1 terongnya, dicuil oleh dia, dimasukkan ke mulutnya. Perhatikan, ketika dia mulai bertekad berubah, Allah tidak menyia-nyiakan amalannya. Dicatat sebagai pahala dan diberikan dorongan dalam jiwanya. Begitu masuk ke dalam mulutnya, langsung ada gejolak dalam jiwanya. Ini bukan punya kamu, haram, nggak boleh. Maka dia sadar, dia ucapkan astagfirullah, dia buang, kemudian lepehan secuil terong itu, dia buang, dia tumpahkan. Dia tinggalkan tempat itu, kemudian langsung berlari kembali ke majlisnya. Maksud dia ingin menyampaikan kepada syekhnya, saya terjadi perbuatan tadi, ya syekh bimbing saya untuk bertobat. Dia ngaku salah lagi. Allahu Akbar. Begitu sampai ke masjid tadi, belum masuk, dia menemukan syekhnya sedang duduk depannya. Ada seorang perempuan sedang konsultasi. Di sekitaran itu ada seorang ayah sepuh, bapak yang sedang sepuh menunggu. Begitu melihat anak ini, pemuda tadi, syekhnya langsung berkata, ya bunai ta'al, katanya. Nak sini, duduk sini. Lalu syekhnya tiba-tiba menyampaikan, ini ada seorang perempuan, dia telah ditinggal wafat oleh suaminya, selesai masa iddahnya, masih cantik, ya nggak punya keturunan, kan ditinggalkan kemudian oleh suaminya, baru menikah. Tapi dia datang kepada saya untuk menjaga dari fitnah, ingin dicarikan seorang pendamping kehidupan. Siapkah kamu menikah dengan dia? Siapkah kamu menikah dengan dia? Untuk datang ke Baitul Ma'mur, ada seorang perempuan ditinggal suaminya, gitu kan, Masya Allah, masa iddah sudah habis, orangnya cantik, tiba-tiba mau nggak nikah dengan dia? Kalau antum berada dalam posisi pemuda tadi, jawabannya apa?
pemuda tadi iman standar, tapi sudah ada perubahan. Dia berpikir, Syekh, saya kan tinggal dengan Anda, makan numpang, nggak ada yang lain. Bagaimana sih bisa menghidupi dia? Kata syekhnya, nah ini sudah mulai baik nih. Dia sebelum berubah, dia berzina. Setelah dia berubah, berpikir dalam kebaikan. Kata syekhnya, kamu jangan khawatir. Dia hanya mensyaratkan laki-laki yang baik, mengajak dia menuju Allah. Dia ditinggalkan oleh suaminya harta yang cukup banyak. Tawaran kedua, hartanya banyak. Masya Allah. Janda, cantik, Masya Allah, harta banyak. Meminta menikah dengan Anda. Saat ini juga. Bagaimana tawarannya? Sikatnya diterima tawaran itu. Begitu diterima, dinikahkan, ternyata yang duduk di samping itu, yang sepuh itu bapaknya. Dipanggil bapaknya, dinikahkan seketika, kemudian pulanglah 3 orang itu ke rumahnya. Keluar dari masjid, lewat rumah pertama tadi, sini, yang dia naik ke atas tembok. Dia sudah bergetar dan bingung tidak karuan. Jangan-jangan ini rumahnya gitu kan? Dia tadi naik ke atas tembok. Tiba-tiba, alhamdulillah ternyata lewat dia. Lewat. Yang jadi masalah, lewatlah ke rumah yang kedua yang ada terong ini. Begitu lewat, si suaminya tadi mengajak cepat-cepat begini. Tapi istrinya kemudian menahan tangannya. Zawji, hada baituna. Suamiku sayang, ini rumah kita kan ya. Masuklah dia ke sini. Rumah yang udah terong. Begitu sudah nggak karuan dan hidup, istrinya bertanya pertanyaan kedua. Zawji, hal anta jari? Suamiku sayang, apakah kau lapar? Dia jujur berkata, bah, ya, saya lapar. Saya cuma makan kurma, minum air putih dan sebagainya. Baik, Allah tunggu sebentar. Saya sudah siapkan makanan. Rupanya perempuan ini sudah masak untuk menyiapkan pendampingnya masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke dalam dapurnya, faida atat al-matbakh, datang ke dapurnya kaget dia. Fata'ajab faqala, ma aqala majunjuni. Siapa yang makan terong saya? Sudah terbuka. Antum sudah nikah tuh, dapat suasana masalah terong. Apa yang antum akan sampaikan? Jangan katakan kucing ya, hati-hati itu. Gak ada kaitan dengan ini. Manusia sekarang zalimnya luar biasa. Yang berbuat laki-laki disalahkan kelinci, yang nangis laki-laki salahkan buaya, yang keluar perempuan salahkan kupu-kupu gitu kan? Yang korupsi manusia salahkan tikus. Hati-hati. Tapi apa yang terjadi? Maka iman ini membimbing dia untuk cerita. Dia katakan, wallahi zawji, demi Allah kata istriku saya, kejadiannya begini. Sampai ketika ada godaan itu, aku cobai terong itu, tapi imanku mengatakan jangan makan itu, tumpahkan, itu bukan hak. Maka saya pergi meninggalkan itu sampai ketemu kamu, sampai kita nikah kan? Dan sampai ada di sini. Nah, sekarang perhatikan apa yang terjadi. Perhatikan, istrinya kemudian menjawab, ibu kalau dalam suasana seperti itu apa respon Anda? Kalau rumah tangga seperti ini, tenang kehidupan kita. Perhatikan jawab istrinya. Wallahi zawjil karim, demi Allah suamiku sayang, secuil terong yang engkau muntahkan karena Allah itu, secuil terong yang engkau muntahkan karena Allah itu, maka datanglah penjagaan Allah kepadamu dan diberikan anugerah yang lebih besar. Allah berikan semua terongnya dengan panci-pancinya, dengan rumahnya plus pemilik terongnya. Secuil terong yang engkau tumpahkan karena Allah itu, Allah kembalikan dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya plus pemilik terongnya. Dan jangan keluar dari sini mencari terong gitu ya. Teman-teman sekalian, perhatikan ketika Anda mulai berubah, Allah akan jaga. Ayo silakan. Coba kita ubah diri kita, siapapun Anda dan apapun Anda. Sahabat Nabi tidak harus semua jadi ustaz. Abu Bakar seorang pengusaha, Umar seorang diplomat, ada Amr bin As seorang birokrat, Utsman seorang pengusaha, banyak sekali. Yang Ustaz Ali bin Abi Thalib, ada Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Jadi siapapun kita, profesi apapun kita, selalu ada kesempatan untuk mendekat dengan Allah Subhanahu.